Sobat Nurse semua, kembali lagi dengan Kak Ros di sini. Kesempatan kali ini, Kak Ros ditemani adik kecil cantik ini loh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Ana. Menurutmu bagaimana Ana dengan lingkungan ini? Lingkungannya bersih dan cantik Kak. Tapi pernah tidak Ana berpikir bagaimana akibatnya kalau lingkungan ini kotor? Hehehe, tidak tahu Kak. Emang apa ya Kak akibatnya? Bisa menyebabkan banyak hal Ana. Salah satunya adalah penyakit diare. Apa itu diare Kak? Diare adalah buang air besar pada bayi dan anak dengan frekuensi 3 kali atau lebih per harinya, disertai perubahan tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah. Lalu, selain disebabkan karena lingkungan kotor, disebabkan oleh apa lagi ya Kak? Selain karena lingkungan yang kotor, diare juga bisa disebabkan karena sebelum makan tidak mencuci tangan, makan makanan yang tidak dimasak dengan baik ataupun yang mentah, atau juga yang dihinggapi lalat, minum air yang sudah tercemar, ataupun bisa tertular dari teman kita sendiri yang sedang mengalami diare. Apakah ada ya Kak tanda gejala dari diare? Tanda gejala diare itu banyak Ana, di antaranya 1. BAB lebih dari 3 kali per hari dengan tekstur yang cair. Terkadang diare sudah parah disertai dengan darah. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, adanya demam. Yang keempat, tidak nafsu makan. Yang kelima, matanya terlihat agak cekung dan kulitnya kering karena kurang minum. Lalu yang ketujuh yaitu denyut nadi yang meningkat dan nafas yang terasa cepat. Apakah ada ya Kak jenis-jenis diare? Ada Ana, diare dibagi menjadi 3 jenis. Yang ke-1, diare akut yang berlangsung selama 1 minggu atau 7 hari. BAB-nya cair tetapi tidak ada lendir atau darah. Yang kedua, disebut diare kronis. Biasanya terjadi lebih dari 1 minggu dan akibatnya dari infeksi. Dan yang ketiga disebut diare persisten yang berlangsung lebih dari 15-30 hari. Biasanya yang mengalami ini berat badannya akan turun dan sulit untuk kembali ke berat badan yang semula. Lalu untuk penanganannya bagaimana Kak? Jelas ada dong Ana. Yang pertama, pemberian cairan oralit, yaitu larutan garam dan gula yang berfungsi mencegah terjadinya dehidrasi saat diare. Yang kedua, yaitu pemberian zinc untuk mengurangi tingkat keparahan dari diare. Jika bayi masih berusia di bawah 24 bulan atau 2 tahun, tetap berikan ASI untuk menjaga cairan dan nutrisi agar tidak terjadi penurunan berat badan. Lalu, yang keempat, pemberian antibiotik oleh dokter jika sudah mengarah ke suspek kolera. Dan yang terakhir, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat jika diare tidak membaik setelah 3 hari. Alah, begitu ya Kak. Lalu, apakah diare ini dapat dicegah Kak? Ada banyak cara untuk mencegah diare Ana, yaitu dengan cara 5M 1L. Apa itu 5M 1L Kak? Ke-1, mengetahui sumber air yang digunakan apakah tercemar atau tidak. Yang kedua, melakukan pemanasan air sebelum digunakan untuk minum ataupun memasak. Yang ketiga, mengetahui apakah makanan tersebut layak dimakan atau tidak, dihinggapi serangga seperti lalat atau tidak. Yang keempat, mengetahui apakah makanan tersebut dimasak dengan layak atau tidak, dicuci terlebih dahulu atau tidak sebelum dimasak. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan apapun, terutama setelah BAB dan sebelum ataupun sesudah makan. Dan 1L-nya yaitu melakukan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan jangan membuang sampah sembarangan, oke? Ternyata begitu ya Kak. Sekarang Ana paham apa itu diare. Coba jelaskan kembali menurut Ana, apa itu diare?
Diare itu BAB cair lebih dari 3 kali per hari yang disebabkan dari tidak mencuci tangan, lingkungan yang kotor, bakteri atau virus dari makanan yang kita makan. Oke, karena Ana udah paham apa itu diare, selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya Ana. Pembahasan kali ini cukup ya, sampai jumpa kembali di pembahasan Kak Ros berikutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye!